Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara semua mahasiswa. Di pertemuan pertama, kemarin sudah kita melihat kontrak belajar, di mana kontrak belajar itu menjadi panduan bagi kita dalam proses pembelajaran. Yang perlu diingat dalam proses pembelajaran nanti, sesuai dengan kontrak, ada komponen penugasan yang harus saudara pahami dan saudara ikuti menjadi kewajiban untuk semua mahasiswa. Kemudian ada beberapa komponen penilaian yang itu juga menjadi panduan saya dalam nanti membuat nilai akhir bagi saudara. Di pertemuan ini akan saya lanjutkan untuk pengetahuan atau tentang pendalaman pengantar tentang geriatri. Bahwa FT geriatri yang akan kita pelajari di semester ini adalah bagaimana pendekatan fisioterapi pada lanjut usia. Dan kita melihat bahwa lanjut usia yang ada itu adalah orang dengan kondisi di mana seluruh tubuhnya, baik itu secara fisiologis, anatomis, psikologis, itu sudah mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu ternyata mengakibatkan permasalahan gangguan gerak dan fungsi. Itulah yang menjadi konsen bagaimana perubahan gerak dan fungsi itu bisa berdampak terhadap kemandirian aktivitas fungsional. Jadi, konsep pendekatan fisioterapi pada geriatri adalah bagaimana mewujudkan lanjut usia masih tetap bisa mandiri dalam aktivitas fungsionalnya meskipun dengan kondisi perubahan anatomi fisiologi yang sudah menurun. Dalam konteks kemandirian ini yang lebih diutamakan adalah kemandirian dalam aktivitas fungsional, khususnya aktivitas domestik. Aktivitas domestik adalah lanjut usia untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk keperluan dirinya sendiri, seperti berpakaian, makan, mandi, kemudian aktivitas rumah tangga, menyapu, memasak, dan lain sebagainya. Itu konsepnya bagaimana supaya dia itu bisa mandiri. Nah, dengan kemandirian itu, nanti akhirnya dia nanti akan bisa kualitas hidupnya bisa meningkat. Sehingga secara umum tujuan FT geriatri adalah bagaimana lanjut usia ini masih tetap punya kemandirian aktivitas fungsional, dia itu masih aktif, masih produktif, dan bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan. Nah, inilah sebenarnya konsep geriatri. Jadi kita tidak memandang geriatri itu menjadi kasus per kasus. Jadi lansia secara patologis, lansia yang didapatkan kasus-kasus patologis, maka pendekatan kasus patologis itulah yang didekati dengan FT yang bersangkutan. Sambil contoh, tadi fisioterapi pada muskuloskeletal. Ini mungkin sangat terjadi pada lanjut usia, seperti lansia dengan OA, lansia dengan LBP, lansia dengan frozen shoulder, lansia dengan gangguan rheumatoid arthritis. Itu adalah semua problem yang mungkin terjadi pada lanjut usia. Tetapi pendekatannya silahkan dengan pendekatan fisioterapi muskuloskeletal. Lanjut usia mengalami fraktur. Lanjut usia mengalami permasalahan peradangan
pada sendi dan lain sebagainya. Itu FT muskuloskeletal. Lanjut usia mengalami gagal jantung. Lanjut usia mengalami serangan jantung. Lanjut usia mengalami aritmia. Itu nanti silakan didekati dengan FT kardiorespirasi atau kardiopulmoner. Lanjut usia dengan gangguan stroke. Lanjut usia dengan Parkinson. Lanjut usia dengan gangguan neurologi tepi, silahkan didekati dengan FT neuromuskular. Nah, FT geriatri ini adalah konsepnya bagaimana mendekati lanjut usia supaya tetap bisa aktif, produktif, meskipun dengan gangguan patologis-patologis yang tadi. Gitu. Jadi, secara menyeluruh bagaimana lanjut usia itu memiliki keseimbangan yang baik. Bagaimana lanjut usia memiliki kebugaran yang baik. Bagaimana lansia memiliki kekuatan otot yang baik. Di mana keseimbangan, kebugaran, kekuatan otot ini nanti akan mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Mendukung aktivitas untuk bisa produktif. Mendukung aktivitas supaya dia bisa mandiri. Jadi ke arah sana. Sehingga problem-problematik patologi pada lanjut usia silakan saudara dekati sesuai dengan kasusnya. Di pembelajaran geriatri ini nanti kemarin sudah kita bahas tentang di kontrak tentang tujuan pembelajaran. Jadi yang utama harus saudara pahami adalah apa yang terjadi pada orang lanjut usia. Dengan orang bertambahnya umur, itu nanti akan terjadi perubahan anatomis seperti apa. Perubahan biologis seperti apa. Bahkan sampai ke perubahan psikologisnya seperti apa. Kemudian dari perubahan-perubahan itu nanti akan berdampak terhadap kondisi patologis seperti apa. Misalkan dengan perubahan anatomi yang alignment-nya berubah, dia menjadi varus, nanti akan berdampak terhadap persendian lutut, itu akan menjadi seperti apa. Pola jalannya akan berubah seperti apa, sehingga nanti akan berdampak terhadap kemampuan ambulasi, kemampuan berjalan, berdiri, dan seterusnya. Itu. Kemudian misalkan kalau struktur sendinya menjadi memendek, menjadi kartilagonya menipis, sehingga akan mengakibatkan nyeri. Dari nyeri itu nanti akan berdampak terhadap LGS seperti apa, sehingga nanti akan berdampak lagi terhadap aktivitas fungsionalnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang akan kita pelajari, sehingga nanti kita bisa mengambil sikap supaya lanjut usia nanti pendekatan fisioterapinya harus seperti apa. Nah, pokok-pokok bahasan ini kemarin sudah ada di kegiatan 1A tentang kontrak belajar. Intinya nanti di awal perkuliahan ini sampai pertemuan awal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 atau 7, kita nanti banyak membahas tentang perubahan pada lanjut usia, problematik pada gerak dan fungsi, sampai ke pemeriksaan. Nanti pertemuan ke 8, 9, 10, 11 sudah kita belajar tentang bagaimana intervensi, bagaimana melatih strengthening, bagaimana melatih endurance, bagaimana balance training, bagaimana flexibility training, bagaimana teknik konservasi energi pada lanjut usia, bagaimana desain lingkungan aktivitas untuk lanjut usia, bahkan terakhir nanti ada posyandu pada lansia. Saya masuk ke pengantar lanjut usia. Yang dimaksud dengan lansia, menurut PP 43 tahun 2004, ini adalah orang yang telah mencapai usia 60 tahun.
Jadi 60 tahun ke atas ini sudah disebut sebagai lansia. Jadi kalau istilah-istilah lansia berarti dalam pikiran saudara harus tergambar orang yang umurnya di atas 60 tahun. Nah, kemudian kalau yang dimaksud dengan menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan, yang di sini masa tuanya adalah masa di mana mulai umur 60 tahun sampai batas akhir kehidupannya. Misalkan, lanjut usia diberi waktu hidup setelah 60 tahun, misalkan sampai umur 75. Maka 60 sampai 75 ini adalah disebut dengan masa lanjut usia. 15 tahun. Nah, 15 tahun ini bagaimana dia bisa menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan, ini bukan waktu yang lama. Waktunya sangat singkat. Sehingga upaya-upaya untuk mencapai lansia yang aktif, produktif, menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan sebenarnya bukan dimulai pada umur 60 tahun. Tapi sebenarnya umur-umur sebelum 60 tahun ini adalah persiapan bagaimana dia mewujudkan kondisi fisik supaya bisa masuk ke usia lanjut, masuk ke lansia sudah dalam kondisi yang tanpa patologis kalau bisa. Kalau ada patologis bagaimana dia bisa melakukan gerakan, bisa melakukan kompensasi-kompensasi atau melakukan adaptasi supaya dia masih bisa tetap aktif dan produktif. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan. Apakah lanjut usia itu harus bekerja? Ini kan pertanyaan. Di balik kata pekerjaan sebenarnya asumsi kita secara umum itu ada rupiah di sana. Orang bekerja harus dapat duit, orang bekerja harus dapat gaji, orang bekerja harus dapat insentif gitu. Padahal sebenarnya yang namanya bekerja ini tidak harus dalam konteks ekonomi. Tapi dia masih bisa melakukan aktivitas yang bisa produktif bagi dirinya, bagi orang lain, dan syukur kalau nanti ini memang linier dengan ekonomi, begitu. Saya ambil contoh. Lanjut usia masih bisa bekerja, misalkan dia menjadi pengurus yayasan. Pengurus yayasan itu hakikatnya dia bisa mengelola yayasan, dia bisa berbagi kemampuannya, pengetahuannya, pengalamannya kepada yayasan tersebut. Di yayasan dia mungkin sangat dibutuhkan sehingga yayasan itu bisa berjalan, dan di balik pekerjaan sebagai pengelola yayasan mungkin ada rupiah di sana. Kalau toh itu yayasan sosial tidak ada rupiah di sana, yaitu bagian dari aktualisasi dia secara sosial. Tidak harus berupa rupiah sebenarnya pekerjaan. Misalkan lagi lanjut usia bisa melakukan aktivitas bekerja sebagai pengelola masjid, menjadi marbot masjid misalkan. Dia bisa membersihkan masjid dengan baik, bisa menjaga keadaan masjid menjadi lebih baik. Itu kan dia masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa melakukan pekerjaan. Tapi apakah di sana linear dengan rupiah? Tentunya tidak semata-mata rupiah mungkin yang dia cari. Berbeda misalkan dia bekerja sebagai misalkan pengelola catering, gitu. Dia punya usaha catering. Dia masih bisa mengelola karyawan, masih bisa mengelola juru masak, bisa mengelola catering. Nah, di balik itu tentunya ada keuntungan.
Di situ ada rupiah. Dia mungkin bekerja misalkan pengelola kos-kosan, lansia bisa mengelola kos dengan baik, di balik itu dia juga nanti ada rupiah. Jadi kata pekerjaan tidak selalu identik dengan rupiah, tetapi yang ditekankan pada lanjut usia adalah pekerjaan bagaimana lansia itu masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, yang bisa dimanfaat bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan, atau mungkin bagi masyarakat. Itulah kata pekerjaan. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih bisa melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Lanjut usia seolah-olah misalkan jadi pengelola rental kendaraan. Dia kan tidak harus nyupir sendiri. Dia mengelola mobil sewaan. Dia dengan duduk di rumah, memonitor roda bisnis persewaan mobil, itu sudah cukup bagi lanjut usia. Di sana ada nilai ekonomis. Terus misalkan kalau yang masih harus bekerja dengan terjun langsung, mungkin lansia misalkan punya pekarangan, dia tanami sayur-sayuran. Di sana dia harus masih bekerja, tetapi hasil sayurnya juga bisa dijual, dia masih dapat rupiah di sana. Itu lanjut usia potensial. Geriatri sendiri ini berasal dari kata geros dan iatreia, yang artinya lanjut usia dan merawat. Jadi geriatri sebenarnya kata dasarnya ya merawat usia lanjut. Tapi sebenarnya ada istilah yang disampaikan oleh Profesor Budi Darmoyo tahun 2000 bahwa geriatri di sini adalah ilmu kesehatan lanjut usia. Ada kata ilmu, ada kata kesehatan, ada kata lanjut usia. Jadi ini adalah sebuah ilmu. Geriatri adalah sebuah ilmu. Ilmu pengetahuan, ilmu keterampilan, bagaimana lanjut usia dalam kondisi yang sehat. Karena kesehatan lansia ini berbeda dengan kesehatan pada orang yang lain. Jadi sehat lansia ini bukan hanya sehat secara fisik, tetapi ada fisik, ada mental, ada sosial. Dan tujuan geriatri ini adalah bagaimana kita mengadakan upaya atau tindakan-tindakan sehingga lanjut usia bisa selama mungkin tetap dalam kondisi sehat. Baik fisik, baik mental, sosial, sehingga masih bisa berguna bagi masyarakat, setidak-tidaknya sedikit mungkin menjadi beban bagi masyarakat. Di sini sebenarnya saudara-saudara sudah mulai, harapan saya sudah mulai memahami. Sebenarnya belajar geriatri itu untuk apa? Ya ini, kita resapi betul tujuan dari geriatri, yaitu mengadakan upaya atau tindakan-tindakan. Kalau kita sebagai fisioterapi, ya melakukan tindakan fisioterapi, penata laksanaan fisioterapi, supaya lansia ini tetap dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat selama mungkin. Nah, di sini dalam kondisi sehat, kalau lansia itu sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Ada 3 dimensi kesehatan untuk lansia. Kalau mempertahankan tindakan fisioterapi supaya lansia tetap sehat secara fisik, ya bagaimana secara fisik itu tidak ada permasalahan. Bagaimana sendinya tidak menjadi mengeluh nyeri. Kalau mengeluh nyeri, bagaimana dia masih tetap bisa beraktivitas, tetapi tidak memperberat keluhan nyeri itu sendiri. Bagaimana lansia secara alignment fisiknya bagus,
tidak mengalami skoliosis, tidak mengalami kiposis. Kalau harus mengalami skoliosis misalkan, bagaimana dia dengan skoliosis tapi masih tetap bisa melakukan aktivitas kesehariannya. Aktivitasnya tidak menambah beban bagi memperburuk kurva skoliosisnya. Begitu. Jadi bagaimana secara fisik. Kemudian bagaimana kesehatan secara mental. Jadi fisioterapi melakukan upaya tindakan supaya secara mental lanjut usia ini tetap sehat. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara kelompok, memberikan edukasi secara kelompok, misalkan melakukan senam secara bersama-sama. Di sana pada saat melakukan senam, bukan hanya kesehatan fisik saja yang didapat, tetapi secara mental dia senang, bertemu dengan teman-temannya, saling ngobrol, curhat, dan seterusnya. Itu secara mental. Kemudian misalkan mau olahraga bareng-bareng, tadi senam, sekarang musimnya goes, misalkan goes bareng-bareng kelompok lansia, itu bisa jadi secara mental kondisinya juga membaik. Juga kesehatan secara sosial. Bagaimana lansia tetap masih bisa bersosialisasi, masih bisa melakukan aktivitas sosial, masih bisa berhubungan sosial dengan lingkungannya. Itu menjadi parameter kesehatan pada lanjut usia. Dan upaya-upaya mencapai lansia yang sehat, ini konsepnya adalah selama mungkin. Kata selama mungkin, kalau kita kaitkan dengan yang tadi adalah bagaimana lanjut usia bisa menikmati usia setelah 60 tahun, itu bisa dalam kondisi sehat terus. Kalau usianya 60 sampai 70 tahun, berarti kan ada masa 10 tahun menjadi lansia. Bagaimana masa 10 tahun ini dalam kondisi sehat selama mungkin. Jangan masa 10 tahun sehatnya hanya setahun, yang 9 tahun semuanya sakit menjadi beban keluarga. Itu kan bukan harapan kita semua. Ya kalau orang sakit sudah tua mungkin sedikit wajar, tapi masih tetap upayanya adalah bagaimana dia untuk tetap bisa mandiri, khususnya dalam aktivitas fungsional. Sehingga lanjut usia, meskipun dengan usia tua, dia masih tetap bisa berguna bagi masyarakatnya. Setidak-tidaknya, ini ada kata setidak-tidaknya, sedikit mungkin menjadi beban bagi masyarakat. Berarti kata kuncinya adalah lansia mandiri. Bagaimana lansia masih tetap bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi keluarganya, tidak menjadi beban bagi masyarakat. Yang sering terjadi, masuk usia tua, nanti akan terjadi beberapa kasus patologi, misalkan lansia dengan DM, sehingga akan mengakibatkan lansia menjadi kondisinya menurun, sehingga dia sakit, aktivitas sehari-hari harus dibantu oleh keluarga yang lain. Ini yang disebut dengan menjadi beban. Harapannya dengan upaya-upaya fisioterapi yang kita berikan, kita bisa mewujudkan lansia yang sehat. Kondisi sehat ini bisa terjadi selama mungkin, dan lansia ini masih bisa berguna bagi masyarakat dan tidak menjadi beban bagi anggota keluarganya. Ini beberapa undang-undang yang berkaitan dengan lanjut usia, nanti silakan saudara baca. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, ada tadi PP Nomor 43 Tahun 2004. Nah, sekarang dengan kondisi lanjut usia yang semakin banyak, ini akan mengakibatkan tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan, khususnya bagi fisioterapi. Di mana jumlah lansia sekarang ini sudah mulai meningkat. Kurva penduduk yang tadinya piramid, di mana balita banyak, lansia ini sedikit, sekarang proporsinya sudah mulai bergeser.
Sekarang yang banyak ternyata di usia produktif. Sebentar lagi nanti usia produktif juga akan menjadi lansia, sehingga proporsi jumlah penduduk lansia ini nanti akan meningkat. Ini menjadi indikator. Salah satunya adalah indikasi bahwa masyarakat ini semakin sehat. Upaya-upaya kesehatan semakin baik, sehingga orang ini bisa mempertahankan kehidupannya lebih lama. Kalau sakit, ada obatnya, sembuh. Kalau perlu rumah sakit tersedia, rumah sakit layanannya baik, akhirnya sembuh. Nah, ini yang mengakibatkan usia harapan hidup juga akan meningkat. Kemudian dengan bertambahnya lanjut usia, ini juga akan meningkatnya tuntutan dan kebutuhan penduduk lansia. Lanjut usia, dengan semakin banyaknya lanjut usia, sekarang kebutuhan untuk layanan lanjut usia ini meningkat. Kalau dulu jumlah anak-anaknya banyak, maka rumah sakit atau klinik anak itu banyak, dibutuhkan sangat banyak. Nah, sekarang kalau lansianya banyak, bukan klinik anak yang dibutuhkan, tetapi rumah sakit khusus. Misalkan rumah sakit tentang rumah sakit kanker, ya itu semakin lanjut usia potensi terjadi kanker juga banyak, maka dia perlu rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, rumah sakit ortopedi, rumah sakit untuk merawat kasus-kasus gangguan metabolisme, mungkin DM, mungkin jantung, dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Termasuk juga tuntutan mungkin rumah singgah untuk lanjut usia. Yang tadinya lansia ini di rumah, dia mungkin perlu pendekatan-pendekatan lain, sehingga perlu adanya rumah singgah bagi lansia. Bukan panti breda, tapi rumah singgah. Nah, disitulah sebenarnya tuntutan kebutuhan lanjut usia ini meningkat. Taman-taman lansia yang di kota-kota ini masih jarang, mungkin ke depan dia perlu. Fasilitas-fasilitas umum dikhususkan untuk lansia. Seperti di kereta api ada bangku khusus lansia. Itu adalah di pesawat, itu juga perlu ada akses khusus untuk lansia di bandara. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan lansia untuk mendapat layanan yang baik itu meningkat. Dan kita juga harus mengadaptasikan itu. Dan ini membuat peluang juga bagi kita untuk memanfaatkan jendela kependudukan di mana usia produktif besar nanti akan berlanjut ke usia tua. Di Indonesia sekarang umur harapan hidup ini sudah mencapai 72 tahun. Berarti kalau lansia itu mulai umur 60 tahun, kalau rata-rata umur harapan hidup 72 tahun, berarti ada 12 tahun menjadi lansia. 12 tahun apakah akan diisi dengan kondisi sehat, kondisi sakit, ini tergantung upaya-upaya kita yang laksanakan. Pada perempuan, usia harapan hidup lebih panjang, 74 tahun, di laki-laki sekitar 68 tahun. Umur harapan hidup, yaitu umur setelah usia 60 tahun, ini kurang lebih 15 tahun. Berarti dia umurnya sampai kurang lebih ya 75 tahun. Umur harapan hidup ya di kawasan ASEAN ini rata-rata ya sekitar 5 sampai 15 tahun. Di Brunei Darussalam ini bisa lebih dari 15 tahun. Nah, dengan bertambahnya usia itu tadi di samping menjadi tantangan,
menjadi peluang, tapi juga menjadi pengingat kita bahwa dengan bertambahnya lanjut usia, nanti akan terjadi peningkatan derajat kecacatan. Lanjut usia akan menjadi sakit, kemandiriannya berkurang, sehingga menjadi beban bagi keluarganya. Ini salah satu tantangan kita. Semakin banyak lansia, potensi terjadi peningkatan derajat kecacatan. Derajat kemandirian lansia, ini nanti banyak yang berkurang. Lanjut usia, mayoritas adalah perempuan, di mana perempuan ini akan tinggal di rumah. Karena tadi usia harapan hidup perempuan itu lebih tinggi. Dan lanjut usia yang tinggal di rumah, ini nanti lama-kelamaan akan membutuhkan pengasuh atau home care atau tenaga terlatih yang nanti akan mengasuh dia. Lanjut usia secara umum juga berkeinginan untuk selama mungkin aktif dan produktif. Jadi ini menjadi tantangan. Orang menjadi tua ini sebenarnya dalam hatinya tidak ingin menjadi beban keluarganya. Dia masih ingin aktif, masih ingin sehat, masih ingin produktif. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan itu? Oke, lansia untuk bisa aktif, mari. Misalkan buat kelompok lansia untuk melakukan aktivitas senam. Kelompok lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana. Kelompok lansia untuk melakukan kegiatan motivasi, ceramah rohani untuk menjaga kesehatannya dia. Ini menjadi peluang kita sebenarnya. Jadi mengemas aktivitas-aktivitas atau program-program supaya lansia ini tetap bisa aktif, sehat, dan produktif. Karena secara umum keinginan lansia juga ingin aktif, sehat, dan produktif. Kemudian lanjut usia juga ingin dia tidak tergantung pada pengasuhan orang lain atau pengasuhan yang diberikan di rumah. Lanjut usia sebenarnya ingin dia itu mandiri. Dalam kondisi yang menurun, bagaimana dia masih tetap bisa mandiri? Apakah lingkungan aktivitasnya harus disesuaikan? Perabot rumah tangganya disesuaikan atau diberi alat-alat bantu. Itu adalah salah satu kecil contoh bagaimana upaya kita untuk bisa memandirikan lansia. Lansia tidak tergantung, tetapi di sisi lain kasus patologi lansia ini sulit untuk dihindari. Jadi lansia yang misalkan tidak bisa berjalan mandiri, bagaimana dia bisa berjalan menggunakan alat bantu mobilitas. Berarti lanjut usia kan harus bisa menggunakan alat bantu mobilitas, entah itu berupa walker atau mungkin terakhir adalah kursi roda. Berarti kan kita harus mengadaptasikan lingkungan aktivitas supaya bisa mendukung penggunaan alat bantu mobilitas tadi. Bagaimana pintu dilebarkan, anak tangga dihilangkan, kemudian kamar mandi tidak terlalu jauh, kamar mandi bisa diakses, dia bisa mandi sendiri, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari membantu untuk lansia bisa mandiri dan mengurangi ketergantungan dengan lanjut usia. Ini pengantar belajar tentang FT geriatri. Di sisa waktu pembelajaran ini, saya mohon saudara secara berkelompok membuat studi literatur. Studi literatur secara berkelompok. Silakan, kelompoknya 5-8 mahasiswa. Masing-masing kelas mengatur sendiri, pokoknya terdiri dari 5-8 mahasiswa. Dan di kelompok tersebut, ambil salah satu topik yang ada di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 topik. Ambil salah satu topik. Namanya studi literatur, berarti saudara harus mengkaji literatur-literatur yang ada, kemudian masalahnya apa,
solusinya bagaimana secara literatur sesuai dengan topik yang ada. Yang pertama adalah apa derajat kecacatan yang paling banyak terjadi pada lanjut usia dan dampaknya apa? Silakan dikaji. Yang kedua, berapa banyak lansia yang memerlukan pengasuhan oleh tenaga ahli dan bagaimana solusinya? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan lansia yang ingin selama mungkin untuk aktif, sehat, dan produktif? Bagaimana mewujudkan kualitas hidup lansia yang setinggi-tingginya? Bagaimana mewujudkan lansia yang tidak tergantung pada pengasuhan yang diberikan di rumah? Yang terakhir, bagaimana cara lansia menikmati hari tuanya dengan penuh kebahagiaan? Silakan saudara kaji secara literatur. Tentunya kajian-kajian ini berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang saudara tulis dengan tulisan ilmiah. Secara berkelompok ini segera dikerjakan, karena nanti di pertemuan berikutnya ini juga ada penugasan-penugasan. Hasil kerja ini silakan saudara kirim ke email saya, nanti email akan saya share di grup mata kuliah. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat di situasi yang pandemi ini. Pola pembelajaran dengan konsep daring mudah-mudahan tidak mengurangi semangat saudara untuk belajar. Konsep daring membuat keleluasaan bagi saudara untuk bisa belajar mandiri. Kemudian dengan adanya video-video seperti ini, saudara bisa belajar bukan hanya sekali saja, berkali-kali. Silakan, belum paham, putar lagi, belum paham, putar lagi. Dari saya sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.